Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Jawa Tengah, provinsi dengan 29 kabupaten dan 6 kota, luas wilayahnya 3,25 juta hektar. Kira-kira 25,04% dari luas Pulau Jawa dan 1,7% dari wilayah Indonesia memiliki penduduk berjumlah kira-kira 36.742.501 jiwa. Fokus kami pada isu lingkungan ada 4, yaitu 1 sampah, 2 bencana, 3 pencemaran, dan tentu saja kerusakan akibat dari semua itu. Kami garap 4 hal itu agar Jateng menjadi tempat yang nyaman untuk semua makhluk hidup. Untuk merealisasikannya butuh banyak tangan, banyak pihak, dan dukungan semua sektor. Timbulan sampah tahun 2021 turun hingga kurang lebih 800 ribuan ton dari tahun sebelumnya. Dan ini tentu saja banyak kontribusi dari daerah dan kelompok masyarakat. Pada masa pandemi terjadi peningkatan timbunan sampah karena pembatasan kegiatan di luar rumah, meningkatkan kebiasaan masyarakat yang gemar belanja online dan menambah timbulan sampah kardus, ada styrofoam, bahkan pembungkus paket dan juga sampah medis. Persentase penanganan sampah juga naik 5,5% dari tahun sebelumnya menjadi 57,87%. Dan alhamdulillah 43% TPA di Jawa Tengah menggunakan metode control landfill dan 3% menggunakan metode sanitary landfill. Langkah kami untuk penanganan sampah dengan koordinasi, sinkronisasi, mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pemprov Jateng juga terus melakukan pendampingan, memfasilitasi, sosialisasi, dan melatih untuk pengendalian, pemanfaatan, dan tentu saja pengelolaan terhadap sampah. Untuk mengatasi persoalan sampah ini, Jateng punya program Telung Eng, ngelongi atau mengurangi atau reduce, nganggo atau menggunakan kembali atau reuse, dan ngolah atau mendaur ulang atau recycle. Ini adalah salah satu upaya gerakan pemilahan sampah yang sudah dicetus sejak 2019 lalu bersama Proklim. Proklim adalah program kampung iklim. Ngapain saja kira-kira kegiatannya? Menata titik resapan air, penanaman pohon di tepi sungai, mendaur ulang sampah menjadi pot untuk ditanami sayur dan bunga. Selain itu, di beberapa daerah juga ada desa mandiri sampah yang mengelola sampahnya secara mandiri sejak tahun 2016. Jadi mereka punya bank sampah yang jadi TPS dengan layanan untuk kurang lebih 500 rumah. Yang kedua adalah bencana. Jawa Tengah ini adalah laboratorium bencana. Ada 5 gunung api aktif, dilewati sesar aktif, bahkan ada potensi megatrust. Indeks risiko bencana Jawa Tengah masuk dalam kondisi yang sedang. Banyak yang menjadi pemicu bencana, antara lain kondisi curah hujan yang sangat tinggi, perubahan iklim, hingga perilaku dan kultur masyarakat. Jumlah kejadian bencana di Jawa Tengah menempati posisi kedua di Indonesia. Sebanyak 2.135 kejadian bencana selama 2021 lalu. Terdiri dari 650 banjir, 594 angin topan, ada 5 gempa bumi, ada 24 kali gunung meletus, dan tentu beberapa bencana yang lain. Di Jateng sudah terbentuk unit layanan inklusi disabilitas di 15 kabupaten kota dan terus kami kembangkan untuk menjangkau semua wilayah. Kemudian sudah terbentuk 698 desa tangguh bencana dan sosialisasi-sosialisasi di daerah-daerah kira-kira 761 titik rawan bencana. Selain itu, kami juga terus menghidupkan kearifan lokal untuk menghadapi bencana melalui ilmu titen. Misalnya, menghadapi erupsi. Dengan ilmu titen ini, kita tidak bisa menyepelekan. Kearifan lokal dan sains adalah kolaborasi yang sangat bagus untuk membangun kewaspadaan bencana. Jawa Tengah memiliki 6 ekosistem daerah aliran sungai atau DAS. Ada Dasrayu, Progo, Loulo, Bogowonto, ada Pemali Comal, ada Jratun Seluna, dan tentu saja yang besar Bengawan Solo.
Das inilah yang berperan penting dalam menjaga kualitas air, mencegah banjir saat musim hujan, dan mencegah kekeringan saat musim kemarau. Di beberapa daerah juga sudah ada rain harvesting, yaitu memanen air hujan sebagai upaya tanggap bencana kekeringan. Yang ketiga, pencemaran. Alhamdulillah, indeks kualitas lingkungan hidup di Jawa Tengah tahun 2021 memenuhi target capaian kurang lebih 67,48%. Di tahun-tahun sebelumnya juga telah tercapai target. Kami melakukan pemantauan kualitas air sungai di 177 titik pada 25 sungai. Pemantauan danau di 74 titik, pemantauan air laut di 25 titik, dan 140 titik pemantauan kualitas udara ambien. Indeks kualitas air Jawa Tengah tahun 2021 adalah 50,55. Kualitas air kategori cemar ringan dan kualitas udara ada di angka ya kira-kira 84,60. Dari 35 kabupaten kota Jawa Tengah, 95,60% sudah ODF atau sudah memiliki jamban. Sisanya kami kejar terus untuk ODF dan inovasi-inovasinya. Kami telah melaksanakan proklim DAS di 3 kawasan subdas, yaitu subdas Pusur, ini Das Bengawan Solo, lalu ada subdas Parat Das Tuntang, ini yang bermuara ke Danau Rawapening, dan Das Kupang, ini ada di Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. Inovasi masyarakat untuk pengendalian pencemaran lingkungan juga ada berupa limbah motor atau pompa hidran. Ini adalah pompa air yang bekerja tanpa tenaga listrik, tapi menggunakan tenaga kinetik dari limbah besi motor. Dan masih banyak lagi inovasi lainnya dengan memanfaatkan limbah lingkungan menjadi hal yang dapat meningkatkan produktivitas lingkungan dan membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Dan yang keempat adalah kerusakan. Kami melaksanakan penghijauan di seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah. Total jumlah pohon yang ditanam pada kegiatan penghijauan pada tahun 2021 lalu mencapai 1.740.600-an pohon dengan luas area kira-kira 4.354 hektar. Rehabilitasi mangrove dan hutan pantai, lalu ada peningkatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, serta peningkatan keberagaman konsumsi pangan masyarakat. Upaya pengendalian kerusakan lingkungan melalui kebijakan juga kami lakukan dengan menyusun rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati yang diatur di dalam Pergub 16 tahun 2021. Untuk menekan kerusakan lingkungan ini butuh kerjasama banyak pihak. Jateng mencoba menggandeng masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan hingga mengembangkan budidaya spesies tanaman tertentu. Dan kedepannya, rencana tindak lanjut yang akan kami lakukan ada 3. Pertama, penetapan Perda RPPLH yang selanjutnya diintegrasikan dalam RPJP dan RPJMD Jawa Tengah. Yang kedua, terus mendorong keterlibatan masyarakat melalui perwujudan desa mandiri sampah dan desa peduli das. Dan yang ketiga, menyusun strategi dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 melalui keberpihakan seluruh elemen dan peningkatan kualitas daya dukung lingkungan hidup. Semua inovasi, gerakan, dan program yang diciptakan tidak akan pernah berhasil tanpa adanya kesadaran dari diri kita sendiri untuk menjaga lingkungan. Mari tularkan kesadaran itu kepada sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPRD Provinsi Jawa Tengah terus menempatkan isu lingkungan hidup menjadi kebijakan yang sangat strategis dalam RKPD tahun 2022 dan akhir RPJMD di tahun 2023 nanti. Karena kami sadar bahwa lingkungan hidup menjadi syarat bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Komitmen kami dapat dilihat dari seluruh aspek kewenangan yang kami miliki, baik fungsi pembuatan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Di tahun 2022 ini, kami sedang membahas rancangan perda tentang pengendalian pencemaran air. Bahkan di tahun 2021 kemarin, kami telah menyelesaikan perda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kami telah menyelesaikan perda pengelolaan limbah domestik regional. Kami terus mendorong penggunaan energi terbarukan di seluruh Jawa Tengah, mendorong peningkatan ruang terbuka hijau, mendorong pengawalan di setiap pembahasan perubahan RT/RW kabupaten kota di seluruh Jawa Tengah. Kami terus juga mengembangkan jejaring dalam Kaukus Lingkungan Hidup DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan alhamdulillah, kerja-kerja kami telah diapresiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan penghargaan Nawacita Tantra tahun 2021. Mari terus kawal dan wujudkan pembangunan yang mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.